Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudia Chandra Dewi. Wah, banyak banget. Buat makanan. Oke. Woi, panen. Waduh. Panen, weh. Aduh, panen. Mantap, lumayan. Itu mereka. Jajanku diambil. Hei, kalian. Kalian ngambil jajanku ya? Apa kamu nuduh-nuduh? Aku beli. Aku beli ini berdua, ngomongin. Itu jajanku. Apa nih kalian? Apa buktinya? Kalian buang sampah sembarangan. Ini nggak baik tahu. Bodo amat. Terus gimana? Kalian tuh nggak boleh buang sampah itu pada tempatnya tahu. Nggak boleh sembarangan gini. Nanti kalau kalian disuruh bersihin satu lingkungan gimana? Amat. Kalau nggak dengerin kata-kataku, kalian kena sendiri akibatnya loh. Awas ya kalian ya. Ya bodo amat. Sana lu. Apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatilah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa itu karakter? Muklas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Agus Wibowo, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pernyataan para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa karakter adalah ciri khas yang membentuk pribadi seseorang yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membangun karakter dari anak didik. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral yang bertujuan untuk membentuk dan melatih kemampuan atau kepribadian individu agar lebih baik lagi. Pendidikan tidak hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, melainkan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pembentukan karakter siswa, sekolah dasar bisa dilakukan dengan mencontoh guru yang memberikan sikap-sikap yang baik. Misalnya, guru bisa memberikan contoh keteladanan dalam kegiatan sehari-hari dalam mengajar. Keteladanan dalam pendidikan itu sendiri merupakan perilaku dan sikap guru di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Karakter siswa sekolah dasar dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Misalnya, dalam setiap pembelajaran, melatih siswa disiplin dalam menggunakan waktu, menghormati pendapat orang lain. Peran dan tanggung jawab orang tua dan guru dalam pendidikan karakter anak sangatlah penting karena berpengaruh ke dalam keberhasilan pendidikan karakter tersebut. Biasanya anak usia dini bisa lebih sensitif, maka dari itu ia akan sering meniru apa yang ia lihat. Dalam masa sekolah dasar, pendidikan karakter menjadi sangat penting karena pendidikan karakter adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Terlebih, perkembangan teknologi yang tidak dapat dicegah oleh siapapun. Hal ini biasanya menyebabkan dampak negatif bagi karakter siswa. Lalu, apa yang anak tadi lakukan bisa jadi kurangnya pendidikan karakter dan etika dari orang tua maupun sekolah. Hal yang dilakukan sekelompok anak tersebut biasa terjadi karena kurangnya kesadaran pendidik di sekolah akan pentingnya pembelajaran karakter dan etika untuk anak. Kurangnya kesiapan sekolah akan pembelajaran etika menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan anak tidak memiliki contoh yang baik yang bisa ia terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Anak menjadi berperilaku sesuka hatinya akibat kurangnya pembelajaran pendidikan karakter dan etika. Lingkungan rumah, khususnya keluarga, juga kurang mengajarkan kepada anak sejak dini bagaimana terhadap teman, terhadap lingkungan, dan lainnya. Lalu, bagaimana memberikan edukasi kepada anak? Sebagai orang tua, mulailah ajarkan anak dari hal sederhana seperti mengajarkan mereka betapa pentingnya menghargai orang lain, bahkan lingkungan dan alam sekalipun. Berikutnya, macam pendidikan karakter dan etika. Pendidikan karakter internal. Pendidikan karakter dengan cara internal didapatkan dari peran keluarga dalam membentuk kepribadian dan karakter itu sendiri.
seperti peran ayah dalam keluarga, ibu, abang, serta lain sebagainya yang bisa menjadi contoh yang baik bagi karakter seseorang. Pendidikan karakter ini menjadi sangat penting sebab kurang lebih 70% sifat dari keluarga bakal menjadi contoh bagi sifat karakter orang dalam keluarga tersebut. Orang tua adalah tameng dari pendidikan karakter tersebut, sebab peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar. Apabila orang tuanya adalah bersifat religius, maka besar kemungkinan karakter tersebut bakal diturunkan terhadap anaknya. Pastinya orang tua bakal mengajarkan faktor yang identik dengan sifat dari kedua orang tuanya. Tak sama pula apabila orang tuanya yang broken home, maka bakal berakibat pada karakter anak ataupun orang dalam keluarga tersebut. Faktor ini bakal sangat berakibat negatif bagi karakter setiap orang dalam keluarga itu, dan juga harus segera dihindari apabila tidak kunjung memperoleh pendidikan karakter internal, maka karakter eksternal yang harus diintegritaskan. Selanjutnya, pendidikan karakter eksternal. Pendidikan karakter eksternal bisa didapatkan di banyak tempat, seperti pendidikan karakter di sekolah, tempat bermain, tempat belajar, bimbingan, dan juga bisa didapatkan ketika berteman bermain bersama kawan yang baik, mengikuti organisasi di lingkungan, sekolah, serta masyarakat, dan sebagainya. Pendidikan karakter eksternal juga penting didapatkan oleh setiap orang, sebab apabila mereka tak memperoleh pendidikan karakter dengan cara internal, maka pendidikan eksternal internal lah yang bakal menjadi wadah serta sebagai tempat untuk menambah nilai karakter yang baik dari orang tersebut. Penerapan pendidikan karakter dan etika di era digital. Pada zaman modern yang serba digital ini, sangat jarang terlihat anak-anak yang bermain di lapangan dengan permainan tradisional, justru lebih banyak asik bermain dengan telepon genggamnya atau gawai. Padahal permainan tradisional ini bisa memupuk rasa persaudaraan dengan sesama teman, menjadi lebih akrab dan juga lebih kreatif dengan menggunakan permainan tradisional. Anak-anak zaman sekarang lebih menyukai menggunakan teknologi yang ada dengan telepon genggamnya atau gawai seperti video game. Dengan bermain bola bisa melatih erat tali persaudaraan sesama teman, menjadi lebih akrab dibandingkan fokus anak hanya pada handphone atau gawainya saja dengan menonton film atau menonton hal lainnya. Bermain bola juga bisa melatih pendidikan karakter anak, bagaimana caranya menghargai sesama teman jika kalah, dan hal-hal lainnya yang mendukung pendidikan karakter dari orang tua. Dalam hal ini, peran orang tua dan guru menjadi sangat penting, di mana orang tua dapat mengawasi anak di rumah sehingga dampak negatif perkembangan teknologi dapat dicegah. Sedangkan guru merupakan orang tua di sekolah, di mana pendidik harus bertanggung jawab bukan hanya dalam memberikan ilmu pengetahuan, guru juga harus mampu mendidik moral, karakter, etika pada siswanya. Maka dari itu, sangat penting menanamkan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. Jika pendidikan karakter di sekolah dasar berhasil, sudah pasti akan terwujud generasi penerus bangsa yang berkarakter, dan masa depan bangsa Indonesia ini akan mengalami perubahan yang lebih baik.
Seperti permasalahan dua anak tadi, lingkunganlah yang pertama mengajarkan anak bagaimana membangun karakter anak yang baik. Bagaimana sebagai orang tua, kita mengajarkan hal baik agar apa yang kita lakukan dapat ditiru oleh anak. Jika lingkungan mengajarkan atau mencontohkan hal buruk, maka anak-anak akan menirunya. Sebaliknya juga, jika kita mengajarkan hal baik, maka anak-anak akan meniru hal baik tersebut. Udah, bangun. Salah. Sekarang kakak tanya ngapain berantem? Kita jajan. Jangan menjajan. Jajan aku nih. Halau. Nah, siapa yang punya ini? Saya. Aku. Ini kan ada satu. Buka nih kan. Dan ada banyak. Bisa bagi. Ini satu. Kamu satu. Pilih. Segini. Nih. Empat. Bagi lagi nih. Punya aku dikit. Punya dia. Karena harus berbagi. Siapa punya berdua kan? Kok gitu nih? Ya, Punya saya jelas punya dikit. Ya, kurang lagi nih. ini kan nggak sama dapat nih, Up. Ini. Nih, Iya, ada kurang. nih apa di tangan ini? Iya, Kan udah. Ininya. Sekarang siapa yang bawa sampahnya? Ayo. Kamu punya sampah ini? Kamu. Nggak tahu siapa yang makan. Nah, sekarang pungut sampahnya, buang ke tempat sampah. Ingat ya, buang kemana? Nggak tahu mana lah. Ya, pungut dulu sampahnya. Siapa yang buang tadi? Baik, itu tadi video edukasi pembelajaran mengenai pentingnya pendidikan karakter yang seharusnya dipupuk sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video edukasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Semua, selamat belajar.